Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Pani Fibila Putri dengan NIM 2030110011. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan video praktikum tentang kimia organik yang berjudul tentang identifikasi metabolit sekunder. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, di mana dosen pengampu yaitu Dr. Elvi Rahmi MSI. Nah, langsung saja kita masuk kepada praktikum, yaitu judulnya membahas identifikasi metabolit sekunder. Nah, di mana untuk metabolit sekunder ini itu adalah untuk judulnya. Kemudian tujuan praktikum. Tujuannya yang pertama itu memahami prinsip kerja identifikasi metabolit sekunder. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dalam sampel bahan alam. Nah, ini adalah tujuan dari metabolit sekunder. Kemudian untuk landasan teori, landasan teori secara umum. Nah, kandungan dikelompokkan berdasarkan sifat dan reaksi suatu metabolit sekunder dengan reaksi spesifik. Atas dasar ini, metabolit sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu alkaloid. Nah, alkaloid ini itu kelompok senyawa yang mengandung gugus amin. Yang kedua yaitu ada atau sphenoid. Nah, yang ketiga ada flavonoid. Ini merupakan sekelompok senyawa fenoid dengan kerangka karbon yang C6, C3, C6. Nah, yang keempat yaitu ada fenolik. Nah, yaitu kelompok senyawa aromatik yang mengandung gugus hidroksil. Yang kelima ada saponin. Nah, saponin ini itu dalam bentuk glikosida, terklonoid atau steroid. Nah, yang keenam yaitu ada kumarin. Kumarin ini kelompok senyawa dengan kerangka benzen dan piron C6, C3. Yang ketujuh ada zat warna. Yang kedelapan ada karotenoid. Nah, yang berantai panjang. Nah, mungkin selanjutnya tambahan teori yang lain berdasarkan sumber itu ada pengertian metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu adalah senyawa organik yang berasal dari sumber alami tumbuhan yang dapat memberikan efek fisiologis terhadap makhluk hidup. Nah, pada umumnya merupakan senyawa bioaktif atau senyawa. Nah, senyawa umum kandungan metabolit sekunder bahan alam hayati itu dikelompokkan berdasarkan sifat dan reaksi khas dari suatu metabolit sekunder dengan reaksi spesifik. Atas dasar ini, kandungan metabolit sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut. Mungkin sedikit tambahan dari yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada alkaloid. Nah, alkaloid
alkaloid ini itu merupakan kelompok senyawa yang mengandung gugus nitrogen dalam bentuk gugus fungsi amin. Nah, alkohol alkaloid ini itu maksudnya alkaloid ini kebanyakan berbentuk kristal dan hanya sedikit yang berbentuk cairan dalam suhu kamar. Dalam pemeriksaan alkaloid, jika positif akan menimbulkan indeks warna putih dan larutan berkabut. Nah, selanjutnya yaitu ada steroid. Nah, yang ketiga ada flavonoid, yang keempat ada fenolik atau senyawa yang dapat ditemukan pada tumbuhan, yang kelima ada saponin atau dalam bentuk gliklorida, yang keenam ada kumarin. Nah, kumarin ini merupakan senyawa fenil propanoid dengan kerangka benzen dan iron C6C3. Yang ketujuh ada karotenoid atau senyawa turunan atau dalam berantai sepanjang. Nah, mungkin tambahan teori ini, senyawa metabolit sekunder yaitu adalah senyawa kimia yang mempunyai masalah warna dan bau. Nah, tidak diperlukan untuk pertumbuhan dasar dan perkembangan tumbuhan. Metabolit sekunder memberikan kelebihan kepada tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkannya. Nah, untuk fungsi dari tumbuhan adalah fungsi mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama dan polinator dan sebagai molekulnya. Nah, selain itu, metabolit sekunder ini juga terbukti mempunyai manfaat bagi manusia karena senyawa ini memberi member atau morfin atau kimia berdasarkan farmaseutikal. Nah, kemudian secara umum kandungan metabolit dalam bahaya ini dikelompokkan berdasarkan kelompok sifat dan tentunya. Yang pertama dalam metode sekunder ini ada alkanoid nikotina. Yang ke alkanoid ini sama dengan alkotina. Yang kedua ada flavonoid atau asam alonarat. Yang ketiga ada zat warna quinone atau serotonin. Yang kedua yaitu ada triterpenoid atau squalene. Jadi itu merupakan contoh dari metabolit sekunder. Nah, selanjutnya metabolit sekunder. Nah, selanjutnya mungkin sedikit tambahan tentang dari yang tadi itu kita ulang lagi, yaitu kandungan metabolit dikelompokkan itu sebagai itu alkanoid. Alkanoid ini tadi. Nah, kemudian ada alkanoid yang pertama ada alkaloid. Alkaloid ini itu senyawa yang mengandung gugus nitrogen dalam bentuk gugus amin. Sedangkan flavonoid itu termasuk ke dalam kelompok senyawa fenil propanoid dengan kerangka karbon C6C3. Nah, begitu juga dengan steroid, kelompok turunan dari asam mefalofat atau fenolit atau senyawa aromatik dengan gugus fungsi hidroksil. Kumarin yaitu kelompok senyawa fenil dengan kerangka badan viral. Nah, yang keenam yang C6C3. Nah, saparonin dalam bentuk glikosida. Nah, kemudian ada zat warna dan kunoin ini merupakan metabolit sekunder dan berperan dalam transformasi elektron. Nah, untuk landasan teori mungkin itu saja. Nah, selanjutnya alat dan bahan. Nah, alat dan bahan.
Alat dan bahan. Yang pertama itu kita sampel bahan. Yang kedua ada kloroforon. Yang ketiga ada metanol. Yang keempat ada NH4OOH 0,5 nitrogen. Yang kelima ada anhidra asetat. Yang keenam H2SO4 pekat. Yang ketujuh ada asam klorida pekat. Yang keempat ada serbuk Mg. Yang selanjutnya ada FeCl3. Yang selanjutnya ada H2SO4 2N. Yang selanjutnya ada reagen Mayer. Yang selanjutnya reagen Dragendorf. Nah, itu mungkin alat dan bahan. Selanjutnya untuk langkah kerja. Nah, untuk langkah kerja ini pada langkah kerja identifikasi metabolit terpenuhi, yaitu ada yang pertama sampel sebanyak 4 gram itu kita potong halus. Setelah dipotong halus, lalu kan kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan metanol dan dipanaskan di atas penanas air selama 15 menit. Nah, kemudian setelah kita panaskan, selanjutnya untuk tambahkan kloroform dengan perbandingan 1:1, masing-masing sebanyak 5 ml. Nah, kocok dengan baik, biarkan sejenak membentuk 2 lapisan kloroform air. Nah, kemudian untuk lapisan kloroform di bagian bawah itu digunakan triterpenoid dan steroid, dan pemeriksaan pada 4 jenis. Yang pertama yaitu pemeriksaan flavonoid. Nah, sebagian dari lapisan air diambil dan dipindahkan dengan menggunakan pipet, dengan menggunakan tabung reaksi, tambahkan asam klorida PK dengan tambahkan butir bubuk magnesium. Yang kedua ada pemeriksaan fenolik. Sebagian dari air itu diambil dengan pindahkan dengan pipet ke dalam tabung reaksi kecil, tambahkan reaksi FeCl3. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan saponin, yaitu dari lapisan air. Nah, terbentuklah busa yang tidak hilang dan dikocok dengan penambahan HCl pekat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan triterpenoid dan steroid. Nah, dari lapisan kloroform diambilkan sedikit dan dimasukkan 3 lubang patetes, biarkan hingga kering dan tambahkan dengan H2SO4 di bagian lubang patetes dan ditambahkan anhidrat asetat dan tambahkan H2SO4 pekat. Yang ketiga yaitu ada pemeriksaan alkaloid. Nah, pemeriksaan alkaloid ini yaitu 4 gram sampel dipotong halus, digerus dalam lubang dengan bantuan pasir bersih dan dibasahkan dengan 10 metil kloroform, ditambahkan dengan 0,05 amonia. Nah, digerus kembali dan disaring dengan tabung reaksi, tambahkan 0,5 asam sulfat, kocok dan biarkan terjadi 2 lapis. Nah, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 tetes reaksi Mayer. Nah, lapisan yang terbentuk dari tabung reaksi tadi tambahkan dengan reaksi Liebenard-Brock untuk pengujian ini. Nah, untuk pengujian tritonaid dan steroid. Nah, langkah kerja yang terakhir itu pemeriksaan kumarin.
Nah, sampel sebanyak 2-5 gram itu dirajang halus dengan pelarut metamnol. Hasil ekstrak ditotolkan dengan patas bawah dengan menggunakan pipet kapiler, dibiarkan kering pada udara terbuka dan dielusi dengan bejana yang berisi 10 ml etil asetat 100 mg. Nah, noda yang dihasilkan dimonitor di bawah lampu UF 365 nm. Kemudian hasil K ini ditambahkan tautan NaOH 1 mol. Nah, 1:1 di bawah lampu UF tadi 365 nanometer. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari video praktikum identifikasi metabolit sekunder ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.